Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan struktur data, kali ini di bagian yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai array, atau kalau bahasa Indonesianya lari. Ya. Array, pasti Anda pernah mendengar dan mempelajari materi tentang array ini. Nah, di sini kita akan membahas kembali bagaimana penggunaan array dan bagaimana urgensinya dalam struktur data. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu apa definisi array ya. Oke. Nah, array bisa kita definisikan sebagai sebuah tipe data ya yang dapat menyimpan banyak nilai. Perhatikan ya. Nih di sini kita titik beratkan. Jadi, tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel ya. Jadi, array adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu buah variabel saja. Anda perhatikan pada perbandingan di bawah itu, ya. Antara variabel dengan tipe array dengan variabel ya yang tidak menggunakan array ya. Yang sebelah kiri itu array, yang sebelah kanan ini adalah non array. Kita perhatikan. Di sini ya, tipe data yang menggunakan array, ya, jadi variabel, ya, sorry ya, variabel yang menggunakan tipe data array, ini ya, array itu simbolnya begini. Jadi, karena array itu bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, maka dia di sini harus dituliskan berapa banyak nilai yang bisa dia tampung. Ya. Misalkan begini, integer nilai 4. Artinya kita punya variabel ya, bertipe integer sekaligus array ya, atau biasa disebut dengan array of integer ya, array of integer. Jadi array dari sebuah integer. Nah, di sini angka 4 menunjukkan bahwa variabel nilai ini adalah sebuah array yang dapat menampung nilai maksimal 4. 4 nilai secara bersamaan ya. Nanti angka 4 ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, lihat di sini ya. Di sini ya, Anda hanya membutuhkan satu buah variabel namanya nilai. Ya, nilai panjangnya 4 atau kapasitasnya 4. Artinya nilai 4 ini menyatakan dia bisa menampung maksimal 4 buah nilai yang berbeda. Nah, satu buah nilai, satu buah variabel di sini. Nah, sekarang Anda lihat pada bagian yang sebelah kanan. Nah, di sini variabelnya tidak menggunakan array. Jadi integernya hanya variabel biasa begitu ya. Variabel biasa yang tidak menggunakan array. Nah, kita tahu bersama bahwasanya variabel biasa itu hanya bisa menampung satu buah nilai ya dalam satu waktu. Jadi kalau variabel nilai satu diisi 10 ya, ya artinya dia cuma bisa menyimpan nilai itu saja 10 gitu. Jadi kalau nilai satu diisi lagi dengan 100, berarti nilai 10 yang tadi itu kehapus. Ya, terhapus diganti dengan 100 begitu. Nah, lihat di sini. Kalau kita menggunakan variabel dengan tipe data biasa ya, tidak menggunakan array ya. Nah, ini satu variabel ya hanya bisa menampung satu nilai. Sehingga kalau kita mau menyimpan 4 nilai yang berbeda, ya otomatis harus membuat 4 variabel yang berbeda. Nilai satu, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ya. Ya kalau kalau variabelnya sedikit tidak masalah ya. Tapi kalau Anda mau menampung nilai mahasiswa, mahasiswanya ada 500 orang misalnya, ya tidak mungkin Anda membuat variabel dari nilai satu sampai nilai 500 ya. Tidak mungkin saya kira. Sangat tidak efisien. Maka disinilah array itu perlu kita gunakan ya. Jadi ini array ya. Satu variabel bisa menyimpan banyak nilai, yaitu array ya. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Oh, sorry, sebelumnya ini kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Untuk menampilkan nilai di dalam variabel array itu, ya kita hanya butuh setidaknya cuma 2 baris ini saja, menggunakan looping, ya, menggunakan loop atau perulangan seperti ini. Jadi kita gunakan satu buah perulangan for misalnya, kemudian kita definisikan variabel idx ya sebagai pencacahnya, idx ini sebagai pencacah eh, dari variabel indeks elemen array-nya. Start dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Nanti dia cukup memanggil perintah cout satu kali. Nilai ya, jadi yang di cout kan adalah nilai dari idx. Idx ini sendiri nanti nilainya akan berubah-ubah kan, ya. Dia akan berubah nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya.
Nah, sini cukup dengan 2 baris seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan tipe data non-array, dia akan begini. Kita butuh meng-cout-kan ya sebanyak ya berapa nilai yang mau ditampilkan. Misalkan kita punya variabel nilai 1 sampai nilai 4 seperti ini, ya otomatis kalau Anda mau menampilkan masing-masing nilainya, ya harus membuat cout ya masing-masing ya 1 seperti ini. Jadi ada 4 baris paling tidak. Ini sangat tidak efisien ya, sangat tidak efisien. Jadi coding-nya itu ya habis untuk menuliskan nama-nama baris ini. Itu teman-teman perbedaannya ya antara yang array dan non-array. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan array ya, khususnya dalam bahasa C++ atau C gitu ya. Sangat gampang sekali ya. Array itu bisa kita deklarasikan dengan cara ini sebenarnya sama ya. Sama dengan kita mendeklarasikan variabel biasa ya. Di sini tuliskan nama tipe datanya apa, integer misalnya. Kemudian nama variabelnya apa? Misalkan deret nilai misalnya nama variabelnya. Nah, nah ini perbedaannya di sini. Di belakangnya kita harus tambahi. Jadi pakai kurung siku. Di dalam kurung siku itu kita isi nilai. Nilai ini akan menunjukkan kapasitas ya, merupakan kapasitas dari si array yang kita buat. Jadi kalau misalkan saya punya variabel array deret nilai, ya, kapasitasnya 100 atau panjangnya 100, artinya variabel deret nilai ini bisa menampung nilai maksimal 100 buah nilai yang berbeda. Ya, bisa menampung 100 nilai yang berbeda dalam satu waktu. Ya, ini array. Jadi, Anda tidak perlu bikin deret nilai 1, deret nilai 2 sampai 100, nggak perlu. Ya. Jadi cukup dengan cara seperti ini. Ya, ini cara deklarasi yang standar. Atau bisa juga gunakan alternatif yang kedua. Misalkan di sini saya deklarasikan sebuah variabel n misalnya. N saya isi 100. Kemudian saya buat variabel baru lagi, array ya, integer deret nilai. Nah, ini array-nya ya. Deret nilai. Nah, kemudian saya beri kurung siku di dalamnya bukan saya tulis 100, tapi saya tuliskan n-nya tadi. Itu bisa, ya. N tadi 100, maka ini akan ngikutin nilai N tadi berapa. Kalau N-nya 10, ya berarti di sini 10 nantinya. Ya, jadi N, dia akan ngikuti jumlah N-nya itu. Ini ya, standar. Jadi ini ya, jadi perbedaan antara deklarasi variabel biasa dengan variabel array itu di sini bedanya. Kita harus mendeklarasikan berapa panjang atau kapasitas dari array tersebut. Ya, itu teman-teman ya. Atau contoh lain begini teman-teman. Misalkan saya mau menyimpan IPK mahasiswa ya. IPK 4 orang mahasiswa. Saya buat di sini float ya, IPK MHS, nama variabelnya ini dia merupakan array dengan kapasitas 4 dengan panjang 4 ya. Nah, kemudian di sini saya tulis sama dengan di sini saya bisa langsung menuliskan isi dari array IPK mahasiswa itu, bisa ya. Jadi nilai dari IPK MHS-nya bisa langsung saya isikan di sini. Jadi karena tadi panjangnya 4, jadi saya bisa masukkan sampai 4 di sini, ya. Ini IPK pertama, IPK kedua, ya. Ini IPK ketiga dan ini IPK keempat. Jadi bisa masukkan 4 IPK. Tapi hati-hati, kalau di sini Anda menentukan kapasitasnya 4, tetapi di sini Anda isi 5 atau 6, ya itu akan jadi sebuah kesalahan, error ya di situ. Atau bisa juga seperti ini. Jadi kalau Anda menggunakan cara yang ini ya, ini namanya enumerasi ya. Ini namanya enumerasi. Jadi ketika Anda mendeklarasikan suatu array, kemudian langsung Anda tuliskan isi array-nya itu, nah ini namanya enumerasi namanya, enumerasi. Nah, teknik enumerasi ini juga bisa dituliskan dengan cara seperti yang ini, yang keempat. Misalkan saya buat variabel bertipe karakter, namanya ini, nama MHS, nama variabel array-nya. Nah, dalam tanda kurungnya saya kosongkan. Saya kosongkan. Tapi di sini saya beri enumerasinya. BUDI. Ya, di mana BUDI ini adalah elemen dari array nama MHS. Ya. Kenapa BUDI isinya kok huruf Pak? Ya, karena tipenya karakter gitu ya. Saya isi dengan karakter BUDI ini. Ya. Nah, ini bisa dikosongkan. Ya. Kurung sikunya bisa dikosongkan asal di sini Anda lakukan enumerasi. Otomatis nanti kapasitas array-nya ini akan mengikuti panjang dari
elemen yang Anda deklarasikan di sini. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka otomatis di sini panjangnya akan jadi 4. Ya, kapasitasnya 4. Ya. Jadi ini beberapa variasi dalam mendeklarasikan array, terutama dalam bahasa C++, ya. Ya, kalau Anda menggunakan bahasa turunan dari C, ya kurang lebih cara mendeklarasikan variabel itu sama ya. Tuliskan dulu tipe datanya, ya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Tuh. Saya kira sangat mudah ini. Nah, berikutnya, nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang record ya, yang merupakan sebuah tipe data buatan, ya. Tipe data buatan, yakni tipe data yang bisa kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita sebut dengan record, ya. Kalau yang tadi ya sebelumnya, nah ini, kalau yang ini kan kita nyebutnya sebagai array of integer karena tipe datanya adalah integer ya. Kalau ini berarti array of float ya, array dari float. Ini array of character. Nah, oh ya, array of character itu sebenarnya sama dengan string ya. Sama dengan string. Jadi kalau karakter kan isinya cuma satu-satu ini ya. Jadi satu karakter itu cuma bisa menampung satu nilai, satu apa namanya, satu huruf atau satu karakter begitu ya. Nah, kumpulan dari karakter itu ya namanya array of character atau sama dengan string gitu ya. Sama dengan string gitu. Nah, ini deklarasi menggunakan array dengan tipe data asli ya, integer, float, karakter. Nah, sekarang bagaimana mendeklarasikan array dari tipe data buatan atau record? Ya, sebenarnya caranya sama saja. Tinggal pertama Anda siapkan dulu struct ya atau record-nya. Deklarasikan dulu record-nya. Misalkan di sini kita ambil contoh seperti yang minggu lalu ya. Struct mahasiswa. Jadi saya membuat mendeklarasikan record yang namanya mahasiswa. Di dalamnya ada elemen name, nama, dan IPK. Ya. Nah, kemudian setelah saya menciptakan atau mendeklarasikan struct atau record mahasiswa ini, saya bisa buat variabel, ya kan? Karena otomatis struct ini kan menjadi tipe data baru, ya. Jadi saya tulis di sini tipe datanya adalah mahasiswa, variabelnya nih. Misalkan variabelnya saya kasih nama daftar MHS atau MHS saja boleh ya. Nah, di sini saya kasih kapasitas 300. Artinya apa? Artinya dengan satu variabel daftar MHS ini ya, dengan satu variabel ini saya bisa menampung ya data hingga 300 mahasiswa ya. Bisa menampung data 300 mahasiswa. Ya, kalau butuh lebih tambah lagi 500 misalnya, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini hebatnya array gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bikin variabel satu-satu gitu ya. Nah, itu. Ini array of record namanya. Array yang tipenya adalah record. Ya, record mahasiswa atau record buku begitu ya. Nah, Anda lihat juga di sini ya pada contoh di bawah ini ya, struct buku. Di dalam struct itu sendiri kita bisa memasukkan array juga. Misalkan begini, kan buku itu kan kadang-kadang penulisnya nggak cuma satu orang ya, bisa berdua, bisa bertiga, atau bahkan berapa orang ya, banyak gitu ya. Nah, Anda bisa juga terapkan array di sini. Jadi string penulis. Nah, misalkan penulisnya ada misalkan penulisnya kita batasi maksimal 5 gitu ya. Maksimal 5. Maka Anda bisa deklarasikan array penulis atau variabel penulis ya dengan kapasitas array maksimal 5. Artinya nanti satu buku itu bisa menampung 5 nama penulis sekaligus. Jadi dalam struct ini juga bisa Anda deklarasikan array-nya gitu ya. Nah, setelah kita punya struct buku ya, kita punya record buku, otomatis buku ini kan jadi tipe data baru ya. Nah, kita bisa buat variabel baru. Ya. Tipe datanya adalah buku, kemudian nama variabelnya daftar buku. Kapasitasnya 300 misalnya. Nah, sama ya. Jadi tipe datanya apa, nama variabelnya apa, dan kapasitasnya berapa. Ya, itu ya. Jadi Anda bisa membuat array dari tipe data asli, ya integer, float, double, karakter, string bisa, ya. Atau juga bisa membuat array dari tipe data buatan atau record, ya. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Next. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas
daleman ya, isi atau, bagaimana komponen dalam array itu sih gitu ya. Kita coba bahas di sini. Anda lihat di sini teman-teman. Di sini saya misalkan saya mendeklarasikan sebuah array of integer ya. Saya mendeklarasikan sebuah array of integer, ini array ya. Tahu dari mana Pak array? Dari sini taunya ya. Cirinya array itu ini, ya ada ini di sini. Ya ada, kurung sikunya, dalamnya ada angkanya misalnya gitu ya. Nah ini array of integer, ya namanya deret nilai, kapasitasnya adalah 100. Nah, jadi ketika Anda mendeklarasikan ini ya dalam kode program Anda, lalu Anda compile dan Anda eksekusi, itu komputer ya sebenarnya dia mengalokasikan apa namanya sejumlah memori gitu ya, sejumlah memori. Nah, karena di sini panjang array-nya adalah 100, maka kalau kita visualisasikan itu seperti ini. Ibarat kamar kos gitu ya. Ibarat kamar kos, tiap kamar ada penghuninya. Tiap kamar punya satu penghuni. Nah, dan tiap kamar punya nomor kamar. Anda lihat di sini ya. Nah, kalau di C++ atau di C gitu ya, kalau di bahasa pemrograman yang terlahir dari C, baik itu C, C++ atau Java misalnya ya. Nah, itu indeks array-nya atau nomor array-nya itu dimulai dari 0. Jadi kalau saya punya array kapasitasnya 100, artinya nomor kamarnya itu start dari 0 sampai 99 ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini gambaran dari sebuah array. Jadi eh, kalau Anda tadi punya 100 artinya dalam variabel array itu dia punya 100 kamar gitu ya. 100 ruangan kosong yang bisa diisi dengan nilai ya. Ini bisa diisi nilai sendiri, ini bisa diisi nilai sendiri dan seterusnya. Ya. Jadi tiap kamar itu tiap ruang itu bisa diisi dengan sebuah nilai. Ya, itulah tadi kenapa dikatakan array itu adalah tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Karena dia dalamnya ada banyak kamar seperti ini. Nah, indeksnya tadi, jangan lupa teman-teman indeksnya start dari 0 ya. Start dari 0 sampai 99. Ada 100 berarti kan? Ya. Jadi indeks atau penomorannya itu bukan dari 1 mulainya, tapi dari 0. Nah, tapi perhatikan, kalau di bahasa pemrograman lain itu ada yang dia start-nya dari 1. Itu ada, bukan dari 0 ya. Ada yang start-nya indeksnya dari 1, ada yang start dari 0, tergantung dari bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Nah, kalau di C atau C++, indeks array itu mulai dari 0. Nih indeks. Nah, apa gunanya indeks ini? Ya, apa gunanya indeks? Ya, gunanya indeks itu ya sebagai nomor ruangan ya, nomor kamar. Jadi kita tahu nomor 0 itu isinya siapa. Nomor 1 atau indeks ke-1 siapa isinya gitu kan. Nomor indeks kedua isinya apa. Jadi untuk membedakan alamatnya gitu. Nah, nanti gini. Jadi kalau Anda ngoding pakai C++ di sini, kalau Anda cout, Anda tampilkan deret nilai dalam kurung 0, maka nanti program atau komputer itu akan mengambil atau menampilkan deret nilai pada indeks ke 0. Jadi dari array deret nilai dia ambil pada indeks ke 0 ini. Siapa isinya? 78. Maka yang tampil adalah 78. 78. Jadi indeks ini berfungsi untuk menunjukkan ya indeks keberapa atau ruangan nomor berapa yang mau kita akses ya. Atau misalkan begini, cout deret nilai 98. Artinya ini kita menampilkan array deret nilai pada indeks pada nomor urut ke-98. Siapa itu? Ini 65. Ya. Sangat gampang mengaksesnya ya. Jadi cukup tuliskan nama array-nya atau nama variabelnya diikuti dengan indeksnya. Ya, indeks keberapa ya. Gunakan kurung siku teman-teman ya. Kurung siku, jadi bukan kurung yang biasa, kurung siku. Tuh. Kalau misalkan saya tampilkan deret nilai 100, saya tampilkan deret nilai pada indeks ke 100. Apa hasilnya? Hasilnya pasti error. Karena indeks 100 nggak ada di sini. Ya. Deret nilai maksimal cuma sampai 99.
Jadi kalau kita nampilkan deret nilai 100, itu nggak ada, ya. Jadinya malah error gitu ya. Baik. Ini cara tahu bagaimana komponen yang ada dalam array itu kayak gini ya. Visualisasinya seperti ini, teman-teman. Next. Nah, sekarang kita bicara masalah dimensi array. Jadi array itu ada dimensinya, ya. Yang paling sederhana yang udah kita bahas tadi itu namanya array satu dimensi. Yang mana? Yang ini. Nih ya. Ini namanya array satu dimensi, ya. Array satu dimensi. Kenapa satu dimensi? Ya, karena cuma ya satu alur begini ya, sekuensial begini. Ya, satu garis begini. Ini satu dimensi namanya. Nanti cara mendeklarasikannya sama dengan cara deklarasi yang tadi. Kayak gini. Ya, sama kayak gini. Nah, jadi integer, misalkan nama array-nya ini, array 1 dim. Ini nama variable array-nya ya. Ini kapasitasnya 4. Karena 4, maka ini jadi indeksnya 0 sampai 3. Ya, indeksnya dari 0 sampai 3. Itu array satu dimensi. Ya, cara deklarasinya sama dengan yang tadi. Nah, ada yang kedua namanya array dua dimensi. Atau kita biasa nyebutnya dengan istilah matriks. Ya, matriks pasti sudah sangat tahu ya. Ada baris, ada kolom. Ada baris, ada kolom. Matriks dua dimensi namanya. Nah, gimana deklarasinya? Deklarasinya ubah sedikit. Jadi gini, kalau tadi yang satu dimensi cuma ada satu kapasitas di sini ya, satu kurung. Nah, yang array dua dimensi, Anda gunakan dua. Nah, gini. Ya, yang pertama ini menunjukkan berapa banyak barisnya. Yang kedua ini menunjukkan berapa banyak kolomnya. Ya, yang pertama baris, yang kedua kolom. Sebetulnya ini bisa dibolak-balik ya. Kolom dulu baru baris boleh, baris dulu baru kolom boleh. Nanti tergantung bagaimana Anda ngodingnya gitu ya. Tergantung bagaimana Anda ngodingnya. Tapi supaya simple dan mudah dipahami, kita seragamkan saja ya. Jadi yang pertama, kurung siku yang pertama ini menyatakan barisnya, jumlah atau banyak barisnya. Yang kedua menyatakan jumlah atau banyak kolomnya. Kolomnya. Lihat di sini. Ya, ini barisnya. Ada 3 baris kan? 0, 1, 2 nih. 3 baris kan? Kolomnya ada 4. 0, 1, 2, 3. Ada 4. Nah, ini namanya matriks atau array 2 dimensi, teman-teman. Array 2 dimensi. Nah, sebetulnya array 2 dimensi ini ya hanya gabungan array 1 dimensi. Gabungan, ditumpuk-tumpuk. Ini kan, Anda lihat nih. Ini kan array 1 dimensi sebenarnya. Ini satu baris ya kan. Nih, satu baris juga yang ini. Ini juga sebenarnya array 1 dimensi. Baris kedua ini juga sama nih, array 1 dimensi. Ya kan? Ya. Karena kita punya 3 array 1 dimensi, digabung begini jadinya. Nah, sehingga membentuk array 2 dimensi namanya. Matriks. Ya. Sebenarnya sama aja nih. Ya. Nah, ini. Jadi ada baris, ada kolom. Ada baris, ada kolom. Nah, misalkan di sini. Kalau kita mau akses ini, kita mau akses ini misalnya. 150. Saya mau menampilkan angka 150 ini. Bagaimana caranya? Berarti yang saya cout kan, cout R2dim, ya, R2 dimensi. Saya tulis gitu kan. Cout R2dim. Nah, tuliskan dulu barisnya. Jadi buka kurung siku ya. Ini baris ke berapa? Baris ke 1. Jadi tulis ya, baris ke 1, kolom ke berapa? Kolom ke 0. Ya, kolom ke 0. Jadi R2 dim, buka kurung siku ya, 1, kemudian kurung siku lagi 0. Jadi sama kayak gini sebenarnya, sama kayak yang ini tadi ya. Nah, sama kayak gini nulisnya itu, cuma nanti tambah itu lagi. Kurung sikunya tambah satu lagi di sini. Kurung siku pertama menyatakan barisnya, kurung siku kedua menyatakan kolomnya. Ya. Jadi kalau mau akses ini, berarti barisnya baris ke 1, kolom 0 gitu ya. Kalau mau akses 200 yang di sini, berarti barisnya baris kedua. Jadi cout R2 dim, barisnya 2. Jadi dalam kurung barisnya itu 2, kolomnya 3. Gitu teman-teman. Ya. Cuma tinggal nambahin satu kurung siku aja, ya. Nah, itu ya, array satu dimensi dengan array 2 dimensi, ya. Cara aksesnya sama saja, ya. Kemudian ada lagi namanya array multidimensi. Ya,
Sekarang orang lebih sering mengenal dengan istilah tensor, ya, tensor. Nah, kalau Anda nanti belajar deep learning itu ada namanya TensorFlow namanya itu ya. Kenapa disebut dengan TensorFlow? Tensor karena data yang diolah di dalamnya itu adalah berupa array multidimensi kayak gini. Nah, multidimensi ini ya bisa 2 dimensi, ya bisa 3 dimensi biasanya, 3 dimensi, atau bisa juga 4 dimensi sebenarnya bisa aja, gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi ya kalau sekarang itu ya paling paling mentok ya 3 dimensi gitu ya. Nah, gimana cara membuatnya? Lihat begini. Sebenarnya array multidimensinya adalah matriks, tapi matriksnya banyak gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya, lihat di sini. Matriks kan ada baris, ada kolom. Nah, ini array 2 dimensi namanya. Kalau begini, nah, matriksnya ada banyak, itu namanya array multidimensi. Atau istilahnya tensor. Lihat di sini ya. Dia tetap ada baris, ini barisnya. Ada kolomnya, 4 kolom misalnya di sini. Ya. Baris yang ini, ya ini kolom, yang di atas kolom. Nah, kemudian banyaknya matriksnya itu adalah dimensi ketiganya. Ya, ini matriks yang pertama, matriks ke-0, matriks kedua, ini matriks 1, matriks kedua, 3, dan keempat. Jadi ada 5 ya. Ada 5 matriks di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, cara deklarasinya bagaimana? Gampang, tinggal tambahin aja 1 lagi di sini. Jadi ada 3 kurung siku di sini. Misalkan R3 dim. Nah, angka pertama menyatakan banyak matriksnya, ya. Siku yang kedua menyatakan jumlah barisnya, ya. Kurung siku yang ketiga jumlah kolomnya. Gitu aja, sama sebenarnya. Tinggal nambahin aja. Kalau 3 dimensi ya berarti ada 3 kurung siku, ya kan? Kalau 2 dimensi ya berarti 2 kurung siku. Kalau 1 dimensi ya cuma 1. Ya. Itu dimensi array, ya. Yang 1 dimensi ada, 2 dimensi atau matriks itu ada, yang 3 dimensi dan seterusnya juga itu juga ada, multidimensi, ya. Atau tensor menyebutnya itu. Ya, saya kira itu teman-teman ya, sangat mudah dipahami ini. Oke, next kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke codingnya. Bagaimana cara mengakses elemen dalam sebuah array. Di sini kita implementasikan dengan bahasa C++. Oke. Lihat di sini ya. Kita langsung masuk saja ke integer main-nya saja, ke program utamanya. Pertama, kita deklarasikan, misalnya kita deklarasikan sebuah array namanya IPK-MHS, kapasitasnya 4, tipenya float ya, karena bilangan desimal. 4 ya, maka di sini ada 4 nilai. 3,2, 3,6, 2,9, dan 3,0. Nih. Kita pakai cara enumerasi saja. Nah, terus misalkan di sini saya mau mengganti ternyata IPK MHS nomor 4 ini ya. Oh sorry, bukan MHS keempat, ini 3 harusnya ya. Mohon maaf, ini salah ketik nih, harusnya 3, bukan 4 ya. Ini kan 0, 1, 2, 3. Ya sorry, ini harusnya 3, bukan 4 teman-teman. Ini 3. IPK MHS ketiga, yang tadinya 3,0 mau saya ganti jadi 3,1. Misalkan dia naik IPK-nya. Ya, tinggal gini aja. Anda tuliskan IPK MHS, indeks yang berapa? Indeks ketiga di sini ya. Sorry, ini salah ya. Bukan 4, tapi 3. IPK MHS, urutan ketiga, sama dengan 3,1. Nah, nanti otomatis elemen yang di sini, yang tadi 3,0 itu berubah jadi 3,1. Ya. Kemudian, kalau mau menampilkan nilai array-nya, ya tinggal gini aja. Cout, sebutkan nama variabel array-nya, tulis nomor urut indeksnya yang mau ditampilkan. Kalau Anda cout-kan IPK MHS 0, ya, IPK MHS indeks ke 0, yang nampil berapa? 3,2 ya. Ya ini indeks ke 0 kan. Kalau saya cout-kan, cout IPK MHS indeks kedua, yang tampil siapa? 2,9 yang tampil ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. 2,9 yang tampil. Ya, simple sekali cara aksesnya. Simple sekali. Ya, baik untuk pengisian nilai maupun untuk menampilkan nilai itu sama, cara manggilnya sama ya. Nama variabelnya diikut dengan kurung siku, di dalamnya kita tulis indeksnya yang mau dituju indeks berapa. Nah, atau dengan cara lain kita bisa pakai looping, pakai perulangan untuk mengakses elemen pada sebuah array. Misalkan begini ya. Nih, ini kita punya
Tadi ya masih sama ya, float IPK MHS, ada 4 nilainya di sini. Nih, kita bisa pakai looping. Caranya begini, Anda buat looping, boleh pakai for, boleh pakai while, boleh, bebas ya. Bebas mau yang mana, Anda lebih suka yang mana, ya. Tapi di sini saya gunakan for. Kenapa pakai for? Karena jumlah perulangannya sudah bisa ditentukan, ya. Jumlah perulangannya jelas 4 kali gitu ya. Maka saya pakai for. For, saya deklarasikan variabel IDX di sini. Nah, variabel IDX ini berfungsi sebagai pencacah. Pencacah ya. Dia berfungsi nanti untuk berpindah dari elemen ke 0, pindah ke elemen ke 1, dan seterusnya nanti. IDX start dari 0. Kenapa start dari 0? Karena kita mau menampilkan array-nya mulai dari indeks yang 0 ya, indeks yang paling awal. Kemudian IDX kurang dari 4. Artinya nanti looping ini akan terus berjalan selama IDX-nya kurang dari 4. Artinya nanti looping ini akan jalan untuk IDX 0, ya kan? Nanti looping lagi IDX 1, IDX 2, sampai IDX ketiga. 4 kali kan? Nanti ketika IDX-nya di 4, ya dia berhenti. Udah nggak eksekusi loopingnya. Kemudian IDX++, artinya setiap kali looping, nilai IDX-nya akan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Yang tadi 0 jadi 1. Ya. Tadinya 1, looping lagi jadi 2. Tadinya 2, looping lagi jadi 3. Saya kira Anda udah paham nih prinsip dari looping ya. Nah, di sini saya buat looping seperti ini, ya. Lalu di dalamnya cukup satu baris cout. Cout yang mau saya cout kan apa? Elemen ini IPK MHS. Nah, di sini bedanya ya. Kalau tadi kita harus menuliskan angka indeksnya indeks berapa, apakah 0, 1, 2 atau 3 ya. Jadi ini yang tadi ya. Kalau sekarang kalau saya pakai looping, yang saya tuliskan di sini adalah variabel indeksnya, IDX-nya tadi ini. Variabel pencacahnya ini. Sehingga nanti setiap kali looping, ya kan, nilai IDX-nya kan berubah-ubah kan? 0, 1, 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini akan membuat kode Anda akan jauh lebih efisien, ya. Coba Anda bayangi misalkan, Anda bayangkan ya. Misalkan Anda menyimpan data IPK MHS, IPK mahasiswa, itu data IPK-nya ada 100. Ada 100 IPK. Kalau Anda tidak menggunakan looping, ya, Anda tulis manual satu-satu seperti ini ya. Artinya kan Anda harus menuliskan 100 baris gitu kan. 100 baris cout. Cout IPK MHS ke 0, ke 1, ke 2, sampai yang ke 99. Sangat ya, amat sangat tidak efisien begitu ya teman-teman ya. Maka inilah fungsi looping untuk menyederhanakan eksekusi yang sifatnya perulangan. Eksekusinya sifatnya sama gitu ya, berulang-ulang. Nah, jadi cukup dengan satu baris di sini, tinggal nanti dalam kurungnya diganti dengan indeksnya ini. Ya, karena indeksnya nanti akan berpindah-pindah gitu ya. Kita lihat ilustrasi di sini. Nah, misalkan gini ya. Lihat nih, ilustrasinya begini teman-teman. Jadi, ketika pada looping pertama, ya, dia akan ke sini. Baca yang ini. Dia akan baca yang indeks ke 0 nih kan. Ketika loop yang pertama, indeksnya kan 0. Artinya dia akan akses IPK MHS ke 0, yakni 3,2. Nanti dia looping lagi, ke atas lagi, itu masuk loop yang kedua. Loop yang kedua, IDX-nya 1. Ya. Artinya dia akan akses IPK MHS pada indeks ke-1, yakni 3,6. Ya. Looping lagi, ketiga. Nah, looping ketiga, IDX-nya yang tadinya 1, nambah lagi jadi 2 gitu ya. Jadi 2. Yang diakses siapa? Ini, indeks yang kedua, 2,9. Looping lagi. Ya, looping yang keempat, IDX-nya jadi 3 sekarang. Ya, yang tadi IDX-nya 2 jadi 3, nambah 1 ya kan? Yang diakses siapa? Ini 3,0. Elemen pada indeks ketiga. Itu cara visualisasi looping ini ya. Jadi itu cara dia mengakses elemen pada array menggunakan looping. Sangat-sangat sederhana sebetulnya, ya. Di sini kuncinya adalah pada IDX-nya ini. Dia yang akan berpindah-pindah. Tadinya 0, ya. Pada loop yang kedua jadi 1. Jadi 2, jadi 3. Kok bisa jadi dari 0 jadi 1, 2, 3 ya kan ini. Ya Anda udah belajar nih. Karena ada perintah IDX++. Artinya setiap satu looping selesai, nilai IDX-nya akan bertambah 1.
akan increment jadi tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, seperti itu. Ini pada array 1 dimensi. Kemudian kalau pada array 2 dimensi bagaimana, Pak? Gampang. Ingat tadi ya, array 2 dimensi itu sebenarnya adalah kumpulan dari array 1 dimensi, ya. Kumpulan dari array 1 dimensi itu membentuk array 2 dimensi. Anda perhatikan di sini. Lihat di sini ya, teman-teman. Nih. Nih, kode yang saya tandai itu kan sebenarnya loop yang sama, ya, loop yang sama yang saya gunakan pada array 1 dimensi sebenarnya. Sama, ya. Nih, sama, ya. Ada for dengan cout-nya. Bedanya hanya di sini nih. Bedanya di sini. Pertama bedanya adalah nama variabelnya ya. Kalau tadi kan namanya IPK-MHS, sekarang ganti. Misalkan ini nama variabelnya matriks misalnya ya, matriks. Nah, di sini ini untuk menuliskan atau menunjukkan indeks barisnya, baris keberapa, dan ini untuk menunjukkan indeks kolomnya, kolom keberapa. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita cara yang sama untuk mengakses array 1 dimensi tadi, gitu. Ya, 1 dimensi tadi. Tinggal nanti di sini tambahi. Ini indeks untuk unjuk barisnya, ini indeks untuk unjuk kolomnya, ya. Karena di sini ada 2 for, Anda lihat ada 2 for di sini teman-teman, ya. For yang dalam ini for untuk mengakses array 1 dimensinya, yang ini ya, 1 baris ini. Nah, for yang atas ini untuk berpindah baris, teman-teman. Jadi setelah selesai 1 dimensi, ya, dia akan pindah ke baris berikutnya, pindah ke bawah, gitu. Selesai lagi dia akan pindah ke bawah, dan seterusnya begitu. Jadi, kalau array-nya 2 dimensi, kita pakai 2 perulangan, ya. Perulangan yang pertama yang dalam sini itu untuk mengakses array 1 dimensinya, ya, yang 1 baris. Nah, for yang kedua untuk berpindah ke baris berikutnya. Gitu, teman-teman. Semoga paham. Ilustrasinya begini nih. Nih. Nah, ya lihat ya. Loop yang pertama diakses nih ya. Jadi pertama kan dia akses dulu baris ke 0 nih. Jadi barisnya dari 0 ya, BRS-nya 0 nih ya. Dia start dari BRS-nya 0, kemudian kolomnya diakses semua 0, 1, 2, 3. Jadi dari kolom 0 sampai kolom ketiga diakses semua. Lihat ya. Nah, diakses semua. Nah, selesai 1 baris, ini kan. 1 baris ini kan berarti 1 dimensi array kan? Ya kan? Nah, dia akan pindah. Nah, pindah baris ke 1. Tadi kan baris ke 0, sekarang baris ke 1. Nah, akses lagi semuanya. Nah, gitu. Nah, jadi yang memindahkan barisnya itu adalah for yang di atas ini. Ya, for yang atas ini. Ini fungsinya untuk memindahkan barisnya tadi. Dari 0 sampai kurang dari 3 atau sampai 2. Gitu ya. Selesai baris ke-1, dia pindah ke baris kedua. Gitu ceritanya. Dia akses semua kolomnya. Gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya sama dengan yang array 1 dimensi tadi ya, dia akan akses 1 dimensi, ya, 1 baris diakses, pindah ke baris baru, 1 dimensi lagi diakses, gitu ceritanya. Ya. Nah, nanti kalau yang kita pakai misalkan array multidimensi gimana, Pak? Ya gampang, tambah lagi for di atasnya gitu loh. Jadi ada 3 for, ya. For yang paling dalam itu untuk menunjuk kolomnya, for yang di atas yang menunjuk barisnya, for yang di atas lagi untuk menunjukkan nomor matriksnya, matriks yang keberapa. Gampang, ya. Jadi gampangnya gitu ya. Kalau array 1 dimensi pakai 1 looping. Array 2 dimensi pakai 2 looping. Array 3 dimensi 3 looping. Oke, simpel teman-teman, ya. Tapi Anda perlu mengkaji ini lebih ini ya, harus diteliti nanti ya, biar Anda paham. Oke. Nah, next. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam kode program ya. Nah, kalau Anda mau mengenumerasikan array 2 dimensi atau matriks gitu ya, gini caranya tadi. Kita deklarasikan matriks, barisnya 3, kolomnya 4. Nah, kalau Anda mau mengenumerasikan, caranya gini. Bisa tulis kayak gini nih. Ya, gini. Jadi, kurung kerawalnya ada dua lapis ya. Kurung kerawal yang dalam ini itu untuk menunjukkan barisnya. Baris ke-0 ya ini. Baris kedua yang ini, ya.
baris ketiga yang ini, gitu. Kemudian ini kolomnya, kolom 1, kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi cara enumerasinya begini. Ya. Aksesnya begini. Nah, tadi ya. Kenapa pakai 2 for? Karena dia matriks. Ya kan? Kita mau akses matriksnya pakai 2 for. For yang dalam itu mengakses kolomnya, for yang luar mengakses barisnya untuk pindah baris. Jangan lupa di sini yang ditampilkan ya matriks baris keberapa, kolom keberapa. Ya, saya rasa sangat mudah ini teman-teman, ya. Tapi Anda perlu latihan tetap ya. Nah, ini cout ya, cout. Kalau Anda mau mengisikan matriksnya tidak dengan cara enumerasi bagaimana? Misalkan Anda mau mengisikannya lewat input dari user ya. Jadi user yang inputkan nilai matriksnya. Oh, itu bisa. Bisa. Gimana caranya? Tinggal Anda ubah cout jadi in, gitu aja. Ya kan? Jadi kalau mau mengisikan, ya tinggal ganti yang tadinya cout jadi in. Itu berarti nanti user akan diminta menginputkan nilai satu per satu untuk array-nya itu. Kalau mau nampilkan, ya ganti cout lagi gitu. Jadi bikin dua. Pertama in dulu untuk ngisi, di bawahnya nanti kode lagi cout-nya untuk nampilkan isinya. Gitu teman-teman ya. Baik, nah sekarang kita sudah sampai ke akhir slide. Jadi saya ulas kembali. Jadi apa fungsi array itu sebenarnya? Fungsinya ini, menyimpan banyak nilai dengan tipe yang seragam ya ke dalam satu variabel. Nah, Anda lihat tadi di sini ya. Array itu syaratnya adalah dia hanya jadi memang array itu bisa menyimpan banyak nilai, tapi di sini ada batasannya. Nilai yang bisa dia simpan itu adalah nilai yang seragam. Jadi misalkan gini, Anda mendeklarasikan array tipenya integer, ya artinya dia cuma bisa menyimpan integer saja, bilangan integer gitu. Anda isi string nggak mau, karakter nggak mau, diisi float juga nggak mau, ya. Ya, yang jadinya dia ya cuma bisa integer saja gitu. Jadi array hanya bisa menyimpan data ya yang seragam tipenya. Nah, jadi fungsi array itu menyimpan banyak nilai dengan tipe yang seragam, tipe data yang seragam ke dalam satu variabel. Nah, oke teman-teman, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.